Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Saat lagi kita akan memulai acara kita, webinar parenting bersama SMP Regina Coeli dengan tema peran orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget. Sebelumnya, sekali lagi selamat datang kepada semua orang tua yang sudah bergabung. Dan di tengah-tengah kita bersama juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Ignatius Teguh Eko, SPD. Ya. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, sudah bergabung dalam webinar parenting Regina Coeli Junior High School. Dan sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita akan buka dengan berdoa. Itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas izin dan ridho-Mu kami bisa melaksanakan webinar sore hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memimpin kami, melindungi dan memberi kemampuan dalam kegiatan dari awal, pertengahan sampai selesai. Berikan kelancaran pada acara ini sehingga dapat kami ikuti dengan baik. Biar juga Tuhan acara ini bermanfaat bagi setiap pribadi yang sudah bergabung. Sore hari ini, biarlah kiranya kami bersama-sama mengikuti acara-acara ini. Bapak Ibu, mari kita teguhkan doa dan permohonan kita sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Selesai. Ya, sebelum kita mulai, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menonaktifkan audio supaya ketika nanti acara ini berlangsung tidak ada suara-suara lain kecuali suara MC atau narasumber. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SMP Regina Coeli. Kepada Mr. Agustinus Priyowidodo, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mr. Paris yang sudah memberikan waktu kepada saya, juga kepada rekan-rekan penyelenggara webinar online pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Layak dan patut pada sore hari ini kita panjatkan dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga berbahagia, terutama nikmat silaturahmi yang kesekian kalinya kami dari SMP Regina Coeli mengadakan webinar Zoom untuk para orang tua. Yang saya hormati Bapak Ignatius Teguh, rekan kami selaku pembicara para orang tua dari SMP Regina Coeli, dari sekolah Regina Coeli, dan juga para orang tua di mana berada, juga rekan-rekan kepala sekolah, karena kami juga mengundang para kepala sekolah di Cilengsi dan sekitarnya. Nah, terima kasih telah bergabung.
Kenapa saya pada sore hari ini mengadakan SMP Regina Coeli mengadakan webinar yang terkait dengan peran orang tua terhadap anak dalam lingkungan gadget. Dan ini tidak terbatas untuk orang tua SMP Regina Coeli, karena rata-rata ini adalah keluhan yang dihadapi oleh orang tua. Nanti Pak Teguh biar tahu dasarnya apa kami menggunakan ataupun memudah tema ini. Karena para orang tua termasuk saya juga punya anak yang berusia sekolah. Saat ini adalah menghadapi problematika yang dilematis. Bapak Ibu pada pemirsa, kita ketahui bahwa masa pandemi ini tidak kita pungkiri bahwa ada satu keuntungan di antara banyak kekurangan atau kerugian kita. Salah satu keuntungannya adalah hampir semua orang dipaksa untuk paham tentang penggunaan gadget. Tidak terkecuali anak-anak sekolah kita, anak-anak kita, bahkan para orang tua pun juga sekarang banyak yang melakukan kegiatan bisnis online ya, yang tadinya sama sekali tidak tahu bahwa HP itu hanya untuk WA, kemudian untuk komunikasi. Ternyata ini pada masa pandemi ini sungguh menjadi sesuatu yang boleh saya katakan vital. Nah, tetapi di sisi lain, Bapak Ibu dan para pemirsa, bahwa kalau kita tidak pahamkan terhadap penggunaan gadget ini, terutama kepada anak-anak kita, yang akan terjadi adalah kontraproduktif. Yang tadinya kita bertujuan untuk memanfaatkan gadget ini hendaknya untuk penambahan ilmu pengetahuan, tetapi karena kita tidak paham bagaimana cara penggunaan dan beberapa aturan yang seharusnya ditaati, maka nanti akan berdampak negatif. Dan sekarang sudah tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya sudah susah untuk dikendalikan. Bagaimana bisa kita tahu bahwa anak kita di dalam kamar menggunakan HP itu untuk belajar? Kita percaya saja. Nah, maka sebagai orang tua kita juga harus tahu bagaimana cara untuk mengendalikan anak-anak kita agar tujuan dengan dibebaskannya penggunaan gadget ini sungguh menjadi hal yang positif. Bapak-bapak sekalian, saya baru tahu bahwa ternyata dalam penggunaan media sosial ini ada hukumnya, ada undang-undangnya. Salah satunya adalah untuk bisa membuka akun Google dan seperti yang kita pergunakan Zoom dan sebagainya, itu ternyata ada batasan umur yang boleh menggunakan itu. Bagaimana kalau anak kelas 1 SMP ataupun kelas 6 SD yang belum punya identitas yang dipersyaratkan untuk membuat akun di dalam medsos, maka harus menggunakan akun orang tuanya karena itu menyalahi aturan. Nah, hal-hal semacam itulah yang nanti oleh Pak Teguh, ya, rekan kami ini, akan dibedah supaya kita tahu bahwa segala sesuatu itu kalau kita biarkan, kemudian kita sendiri tidak punya instrumen pengendalinya, maka nanti akan berdampak negatif. Untuk itu pada sore hari ini, terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih kepada para orang tua yang sudah bergabung dengan kami dalam webinar ini, juga para undangan kami yang bukan dari Regina Coeli, dan terlebih kepada Pak Ignatius Teguh, terima kasih sudah yang kesekian kalinya. Kami yakin bahwa Pak Teguh akan bisa memberikan pencerahan kepada kita, sehingga kita mempunyai bahan, mempunyai bekal, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita. Saya rasa sebagai pembukaan, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mudah-mudahan penyelenggaraan webinar pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mr. Paris. Terima kasih Mr. Agus. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai webinar kita
Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya saya akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini. Narasumber kita hari ini Bapak Ignatius Teguh Eko Priyantanto SPD. Beliau lahir di Kebumen 11 Mei 1978. Dan saat ini beliau aktif sebagai konsultan pendidikan di wilayah Tangerang dan Makassar, trainer profesional public speaking, motivator, penulis buku, dan pembicara di berbagai acara. Sekelumit yang dapat kami sampaikan sore hari ini tentang narasumber. Untuk itu, kepada Bapak Ignatius Teguh, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih banyak yang terhormat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Dr. Agus, Pak Kepala Sekolah, selamat berjumpa kembali. Lalu juga untuk Pak Paris, Mr. Paris yang sudah menjadi MC pada sore hari ini. Dan juga Ibu dan Bapak para orang tua murid, rekan-rekan kepala sekolah, dan saudara-saudara sekalian yang sore hari ini kita akan bersama-sama belajar. Jujur Bapak dan Ibu, Bapak Kepala Sekolah dan Mr. Paris, saya merasa tersanjung sore hari ini bisa berjumpa dengan kita semua. Terlebih cara mengemas dari sekolah ini memang sangat luar biasa. Penampilan audio visualnya luar biasa. Saya bangga dengan sekolah Regina Coeli. Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, biasa saya dipanggil sebutan Kak Teguh, biar seperti mirip-mirip Kak Seto gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan membuat sebuah pantun, Bapak dan Ibu. Pantunnya begini. Burung dara, burung merpati. Biasanya ada cakepnya kalau live gitu ya, kalau langsung ya. Baik. Terima kasih. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke angkasa. Sungguh bangga hati ini berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Luar biasa. Boleh tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan Dr. Agus. Beberapa hari lalu saya kunjungan ke Makassar. Di Makassar itu ada salah satu sekolah yang kami tangani. Ternyata bicara soal gadget itu sama dari ujung ke ujung. Paling tidak dari 2 tempat di Tangerang dan juga di Makassar itu punya keluhan dan punya sesuatu hal yang positif yang sama. Bicara soal anak memegang gadget. Ini menarik dan saya merasa bangga dan senang ketika diajak untuk berdiskusi. Dalam proses parenting itu memang tidak ada sekolah khusus yang berbicara soal contoh. Ada universitas khusus tentang orang tua dan keluarga. Ada sekolah khusus bicara soal bagaimana keluarga itu seperti apa. Tidak ada. Yang ada adalah bagaimana kita, saya, Ibu dan Bapak bisa bertukar pikiran, bertukar ide, bertukar gagasan, agar apa? Anak didik yang kita cintai, putra-putri yang kita cintai ini tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu hal yang positif. Nah, mengapa saya merasa bangga dan merasa senang? Karena di luar hal yang biasa sering saya sampaikan kepada teman-teman guru, lalu kepada orang-orang yang profesional muda dan sebagainya, saya diajak untuk diskusi bicara soal orang tua dan anak. Ini kebahagiaan tersendiri bagi saya. Maka saya berterima kasih pada Sekolah Regina Coeli, terutama pada panitia dan juga Dr. Agus yang percaya saya untuk memberikan sedikit sharing lah ya tentang bagaimana orang tua punya andil terhadap putra dan putri dalam penggunaan gadget. Ibu dan Bapak, ada sebuah survei kecil di Jakarta, terutama di kota besar di Indonesia, bahwa gadget itu atau komputer atau boleh dikatakan internet itu memiliki posisi ketiga setelah orang tua dan sahabat. Ketika anak mencurahkan hati dan perasaan, ketika putra dan putri mengalami sesuatu. Kata sesuatu itu banyak.
pengalaman positif maupun pengalaman negatif. Jadi yang pertama adalah anak itu ketemu dengan orang tua untuk sharing, untuk bercerita, untuk ngobrol, untuk bertukar wawasan hati. Lalu yang kedua, sahabat. Dan yang ketiga adalah internet, sosial media. Yang biasa dipakai oleh anak adalah handphone, HP, gadget. Kata gadget itu sebenarnya sangat luas. Gadget bukan sekedar hanya HP. TV termasuk dalam kemasan di dalamnya. Televisi termasuk dalam kemasannya. Nah, Ibu dan Bapak, saya akan men-sharekan beberapa PowerPoint. Tidak begitu banyak, tetapi ini hanya sebagai guide dan sebagai saya agar arah omongan saya itu tidak terlalu ngelantur kemana-mana. Saya sharekan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah bisa melihat PowerPoint saya? Kalau oke. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister. Saya mau melihat dari awal, Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, bahwa keluarga adalah tempat bagi pembentukan pendidikan anak. Ini yang pertama. Saya mau ajak Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku semuanya untuk yuk kita lihat nih yuk. Keluarga itu begitu pentingnya. Tempat yang pertama membentuk dan mendidik anak. Lalu sekolah yang keberapa? Tentu. Pasti bukan yang pertama. Maka Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, ketika saya berbicara di depan para orang tua murid secara live, saya mengatakan begini, Ibu dan Bapak jangan pasrah bongkokan. Segala sesuatu dipasrahkan kepada sekolah, maunya sekolah seperti apa, membentuk anakku seperti apa, pokoknya saya pasrah saja. Menurut saya itu kurang tepat. Karena tidak bisa hanya sekedar sekolah saja yang punya tanggung jawab keseluruhan. Keluarga penting. Orang tua dan rumah adalah sekolah yang pertama yang kita kenal, yang dikenal oleh anak. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah, yang menonton acara ini jelas. Keluarga, bukan sekolah, bukan dan sebagainya. Maka, saya pernah berbicara juga, hati-hatilah ketika dalam keluarga, anak tidak merasa nyaman. Maka dia akan mencari tempat yang lebih nyaman lagi, entah lingkungan, atau hal-hal yang lain. Lingkungan bisa, atau persahabatan dengan teman-teman. Nah ini di sini letaknya Ibu dan Bapak harus benar-benar paham. Saya pernah bicara dengan satu orang tua, dia mengatakan begini, jangan khawatir Pak, Mas, saya itu kenal kok sama anak saya. Saya tahu persis anak saya itu seperti apa, mau dari A-nya, B-nya, semua persis. Tiba-tiba saya tanya sama Ibu Bapak itu, mengatakan begini, Bapak dan Ibu kenal nggak teman-teman anak Ibu Bapak itu siapa? Diam dan tidak menjawab apa-apa. Saran saya sore hari ini, Ibu dan Bapak semuanya, kenali siapa sahabat-sahabat teman-teman Ibu dan Bapak. Apalagi anak-anak remaja, belum remaja full, dewasa, dan sudah lepas dari masa kanak-kanak karena sudah SMP. Ini salah satu contoh hal. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, jika nanti ada pertanyaan, jika nanti ada sesuatu hal yang ingin di-share-kan, silakan saja. Langsung saja. Saya memang agak mengawali pembicaraan kita bicara soal gadget itu mungkin terlampau jauh. Tetapi menurut saya ini dasarnya karena keluarga. Saya tidak bisa tiba-tiba mengatakan bahwa Bapak Ibu saya tidak memperbolehkan, Pak Teguh tidak boleh memperbolehkan untuk anak-anak pegang gadget. Atau sebaliknya, boleh. Atau bagaimana, tidak bisa. Saya harus runtut dari awal Ibu dan Bapak. Karena semuanya itu bermuara dari keluarga. Saya punya anak dua, yang satu SMP kelas 7 di negeri, yang satu masih TK. Punya kesamaan Ibu dan Bapak. Dengan seperti apa yang Ibu Bapak rasakan pasti. Nah, saya mau menggambarkan ada 3 hal. Keluarga, ini Ibu dan Bapak, para orang tua, suami istri, itu ada 3 otoritas saya ingin kenalkan. Dan ini juga sudah pernah saya kenalkan pada putra dan putri Ibu dan Bapak waktu saya diundang Dr. Agus untuk berbicara soal gadget juga di depan para siswa. Yang pertama, ada tipikal keluarga atau orang tua yang punya otoritas tradisional.
Saya tidak akan menunjukkan siapa, usia berapa, lalu tahun berapa, dan sebagainya. Saya mau mengajak Bapak Ibu, apakah pernah mengalami hal seperti ini, atau jangan-jangan saya melakukan hal seperti ini. Bahwa otoritas tradisional dalam keluarga, kekuatan, kekuasaan, otoritas itu penuh di tangan orang tua. Maka, ini yang menarik, kekerasan menjadi hal yang biasa. Dicewer, dicambuk, atau mungkin diapa, dan sebagainya. Sampai pun anak menangis, itu suatu yang hal biasa. Karena bagi keluarga yang punya tipikal seperti ini, punya kecenderungan, anak harus menjadi tangguh untuk masa depan. Contoh, jika ditegur, kok anak sampai dibegitukan sih? Ibu, bapak, lo nggak apa-apa. Nanti besar akan menemukan pengalaman yang lebih dari ini. Tipikal ini dimiliki oleh mereka. Maka agar tangguh, orang tua perlu keras, bahkan jika perlu dengan kekerasan fisik. Ada tipikal keluarga yang seperti ini. Pokoknya anak saya tidak boleh menggunakan handphone. Harus belajar, harus fokus, karena ke depan itu tantangan berat. Ada seperti itu. Bahwa pusat dominasi ada penuh di tangan orang tua. Demi kebaikan apapun, bisa terjadi. Entah itu hal yang kurang tepat dilakukan orang tua pada anak, atau juga anak itu sudah dilatih untuk menderita sedari dini. Kadang diajarkan sesuatu yang mungkin bagi anak ini belum tidak sanggup, tetapi sudah langsung diajarkan. Lalu juga bahwa ketaatan itu mutlak, tidak bisa digoyah, tidak bisa ditawar ketaatan itu. Orang senang pun harus dengan izin, gitu. Baik, sebelum lanjut, mohon untuk di mute semuanya biar saya lebih fokus. Lalu berikutnya, Bapak dan Ibu, yang kedua adalah otoritas progresif. Otoritas progresif ini punya ciri yang lebih unik lagi, bahwa anak-anak itu menjadi pusatnya. Orang tua cenderung memuja. Apa yang dilakukan semuanya hanya untuk keinginan anak. Otoritas ini sangat anti dengan kekerasan. Pokoknya yang penting bahwa anakku itu senang, bahagia, tanggung jawab tidak terselesaikan, tidak mengapa. Yang paling penting anak itu happy. Bahwa anak sesuatu yang sakral. Menyakiti, menyentuh, bahkan anak mengaduh, itu sesuatu pelanggaran. Kegembiraan anak adalah prioritas utama. HP, apapun diberikan seluas-luasnya, sebebas-bebaskan, yang penting anak bahagia. Saya banyak menemui hal yang seperti ini, Ibu dan Bapak. Ada kalanya, Bapak dan Ibu yang repot dengan situasi keluarga, pekerjaan, daripada anaknya itu, merengek, menangis, atau ngerecokin, atau apa. Ya sudah, saya beri handphone. Silakan main handphone. Sepuas-puasnya. Ada kalanya seperti itu. Oke. Berikutnya, yang ketiga, otoritas. Yang ketiga adalah otoritas yang setia pada sebuah prinsip. Bahwa relasi orang tua dan anak itu berpusat pada prinsip. Prinsip-prinsip apa? Prinsip-prinsip hukum-hukum yang Tuhan, yang Allah itu sudah berikan kepada kita. Perintah itu bisa dijalankan jika perintah itu mengandung kebenaran. Kalau tidak, tidak usah. Ada kalanya orang tua mengatakan, apapun bisa dituruti kalau orang tua sudah mengatakan. Tetapi dalam otoritas ini tidak boleh seperti itu. Mereka mengatakan, sejauh itu ada kebenarannya, harus ikuti. Kalau tidak, jangan. Ketaatan adalah sukarela, karena orang tua menyuarakan sebuah kebenaran. Begitu.
Nah ini Bapak dan Ibu, kita sudah melihat bahwa ada 3 bagian. Yang menjadi pertanyaan saya, Bapak Ibu dalam keluarga itu menggunakan otoritas yang seperti apa? Ketika saya memberikan materi seperti ini, ada yang mengatakan kami gaduh-gaduh. Ada kalanya kami keras, ada kalanya kami lembut, seperti layangan tarik ulur dan sebagainya. Oke. Saya tidak mengatakan bahwa A, B, C, 1, 2, 3 ini salah mana, yang benar yang mana. Semuanya pasti ada kecenderungan. Nah, Ibu dan Bapak, untuk selanjutnya adalah konsep hakikat anak dari masa ke masa. Mengapa kok saya melihat seperti ini? Setelah ini, slide setelah ini bisa ketahuan. Bapak dan Ibu, ada persepsi bahwa gambaran anak pada umumnya itu seperti kertas kosong ya. Itu sudah pernah sering kita dengar. Seperti kertas kosong yang ditulis oleh orang tua, atau mungkin kertas kosong yang sebagian sudah ditulis oleh Tuhan, atau seperti lilin pastisin yang dibentuk oleh orang itu, dan sebagainya. Itu gambaran pada umum. Banyak orang mengatakan seperti ini. Ada juga masa berikutnya adalah seperti Aristoteles mengatakan, manusia itu sebenarnya binatang yang beradab, Ibu dan Bapak. Binatang yang beradab. Ini adalah paradigma lama. Teori lagi mengatakan di zaman skolastik itu bahwa manusia itu binatang yang bernalar. Lalu Benjamin Franklin juga mengatakan bahwa binatang yang bernilai. Konsepnya ini paradigma lama. Semua itu berkonsep pada binatang, pada benda. Bahkan konsep modern, manusia itu seperti mesin. Saya makan untuk melakukan pekerjaan. Mobil ada bensin untuk melakukan pekerjaan. Sepeda motor dikasih bensin melakukan pekerjaan. Sama. Jadi manusia itu seperti mesin saja. Ketika mendapatkan makan, minum, lalu melakukan pekerjaan. Kalau sudah selesai istirahat, nanti makan dan minum, melakukan pekerjaan lagi, dan sebagainya. Lebih ngerinya lagi, Ibu dan Bapak, pada zaman Nazi, manusia itu adalah komoditas. Maksudnya komoditas apa? Ada banyak literasi di sana terus, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan komoditas, manusia waktu itu di kamp konsentrasi, mereka itu manusia dihancurkan, badan tubuhnya itu dihancurkan. Tubuhnya itu manusia kan ada minyak itu dibuat untuk lilin, lalu ada semacam fosfornya, lalu ada apa dibuat untuk paku dan sebagainya. Zat besinya dibuat untuk ini dan sebagainya. Jadi manusia itu benar-benar hanya sekedar barang yang bisa diproduksi lagi, reproduksi lagi dan sebagainya. Itu pada zaman Nazi. Mereka semua lupa, Ibu dan Bapak, bahwa manusia itu memiliki pikiran dan perasaan. Pada zaman-zaman sekarang ini sudah mulai muncul. Oh iya, ternyata manusia lupa bahwa manusia itu punya pikiran dan perasaan. Nah sekarang, apa sih korelasinya? Nih dia. Ini saran saya yang semoga setelah sore hari ini Ibu dan Bapak, kalaupun melakukan itu, yuk mari kita kikis. Dengan marah Ibu dan Bapak. Orang tua bisa kembali kepada paradigma lama. Padahal manusia adalah makhluk yang punya kepribadian, yang kepribadiannya tak pernah tergantikan dan tak pernah hilang. Marah loh Bapak Ibu. Ada beberapa sesi materi yang saya berikan untuk parenting adalah bagaimana sih mengelola marah. Ada kejadian, apalagi beberapa saat lalu saya pasang status di WA saya ingin adanya sebuah seminar tentang bagaimana mendidik anak, membuat anak itu punya tanggung jawab tinggi tanpa kekerasan. Memang ada peristiwa yang mengulik atau meresahkan saya. Ada. Apalagi di masa pandemi seperti ini, Ibu dan Bapak. Orang tua kadang bisa stres dengan situasi ini, anak bisa stres dengan pembelajaran jarak jauh. Ada perlakuan-perlakuan orang tua yang begitu mungkin dalam tanda putih kasar terhadap anak untuk tugas, sehingga anak pun merasa terbebani, baik dengan tugas orang tua yang harus begini dan begitu dan sebagainya. Nah ini, kita masih bicara soal keluarga, Bapak Ibu ya. Nah, saya mau kulik ini Bapak dan Ibu, apa sih orang tua zaman now itu? Nah,
Ini pelan-pelan Bapak Ibu, sampai kepada analis bicara soal gadget ya. Orang tua zaman now, Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku semuanya, sore hari ini kita belajar bahwa orang tua zaman now itu punya ciri-ciri, punya rasa empati yang tinggi. Buktinya apa? Contoh. Habis ini berapa lamanya? Satu lagi. Enggak, habis itu beres. Mohon izin untuk suaranya di mute. Punya rasa empati yang tinggi Ibu dan Bapak. Contoh, ketika Bapak Ibu pergi kondangan atau bersilaturahmi atau ke tempat resepsi, Bapak Ibu kan biasanya membawa anak-anak. Lalu dikenalkan dengan teman-teman Bapak Ibu yang ada di situ. Oh, ini kenalkan, ini namanya Pak ini, Pak itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu salah satu rasa empati yang tinggi. Ini zaman now seperti itu. Beda dengan zaman dulu-dulu, ketika orang itu pergi, lebih baik saya mau kondangan sendiri daripada bawa anak. Lalu suka berbagi lewat media sosial. Itu zaman sekarang, orang tua seperti itu. Lalu optimis. Orang tua zaman now itu optimis orangnya. Sekarang tidak ada zamannya yang mencari nafkah itu hanya orang tua saja. Tetapi ibu rumah tangga juga sekarang luar biasa. Pandai sekali mencari uang. Entah dengan online dan sebagainya. Kerjasama antara orang tua dan ibu itu kentara sekali. Kalau zaman dulu kan orang tua mengatakan bahwa, oh, perempuan itu bekerja di dapur, laki-laki bekerja di kantor atau di tempat lain. Kalau sekarang tidak seperti itu. Nah, tidak suka hal yang formal. Lugas, apa adanya, to the point, cepat selesai, lebih bagus. Itu orang tua zaman now. Nggak mau ribet. Pokoknya to the point aja. Mau ngomong apa? Kalau mau apa-apa. Kalau pertemuan dengan orang tua siswa di sekolah, itu pokoknya tidak repot-repot. Apa tujuannya, apa ngomongnya, selesai, saya melakukan tugas yang lain. Itu seperti itu. Ciri parenting berbeda dengan zaman dulu. Maka kadang-kala muncul konflik antara mertua dan anak ketika ada dalam satu rumah di situ. Karena pola asuh ketika waktu itu beda dengan pola asuh zaman sekarang. Ya. Lalu memberi kebebasan kepada anak atau kepada saudara-saudara yang lain, kepada anggota yang lain, bahwa untuk melakukan apa dan sebagainya. Mohon izin untuk host atau co-host untuk meng-unmute atau mem-mute. Masih ada suara yang masuk. Baik, terima kasih. Lalu narsis ya, orang tua zaman sekarang itu punya kecenderungan narsis. Apa-apa di-upload lewat media sosial. Kegiatan apa di posting lewat media sosial. Itulah zaman sekarang. Itulah orang tua zaman now. Nah, bagaimana cara mendidik anak zaman now? Bapak dan Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang SMP sekarang itu lahir dalam generasi internet ya. Nah, gaya, karakter, ciri anak-anak generasi internet itu gayanya itu praktis. Sesuatu inginnya instan. Dia punya kemauan, keinginan untuk sukses. Bagaimana cara sukses yang cepat, langsung membuat saya kaya, dan hidupnya itu mewah, gitu ya. Itu anak-anak zaman now seperti itu. Mempunyai ambisi sukses yang lebih tinggi. Punya kecenderungan untuk tidak mengikuti sebuah proses yang seperti adanya zaman-zaman dulu orang tua. Punya kebebasan, atau punya sesuatu yang ingin aku lakukan, yang penting aku happy, dan orangnya pada saat itu atau pada saat generasi ini ada kritis. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saran saya adalah didik anak untuk mengerti konsep proses daya tahan, daya juang, dan komitmen. Contohnya seperti apa? Sangat simpel Bapak dan Ibu. Ketika anak-anak mau pergi camping atau retret atau kegiatan kerohanian yang lainnya, saran saya Bapak dan Ibu, keperluan, kebutuhan anak, biarkan sebagian besar anak yang mempersiapkan. Mana handuknya, mana pakaian dalam luarnya, mana odol atau pasta giginya,
mana ini, dan sebagainya. Biarkan anak itu memasukkan dalam tas. Ini salah satu contoh simple, contoh yang kecil, ketika anak ini akan diajak untuk tumbuh dewasa, setia pada proses dan punya daya juang yang luar biasa. Kok bisa seperti itu? Contoh konkretnya apalagi? Saya berkali-kali sering sekali mendampingi putra dan putri anak-anak sekolah manapun itu untuk mengikuti retret atau kegiatan di luar sekolah yang biasa waktunya 2 atau 3 hari. Apa yang terjadi, Ibu dan Bapak? Di kamar mandi, lalu di tempat tidur, lalu di kamar mereka masih tertinggal beberapa pakaian atau benda-benda yang milik anak-anak. Ketika dikumpulkan anak-anak, ini milik siapa? Ini punya siapa? Yang terjadi? Saya tidak tahu. Ini bukan milik saya. Temannya mengatakan, ini punya kamu. Kamu yang pakai tadi. Bukan, itu bukan milikku. Ini punya kamu. Bukan. Kira-kira Ibu dan Bapak, itu miliknya bukan. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya karena apa? Karena memang anak pakai itu. Karena orang tuanya, papa mamanya, bapak ibunya, memasukkan ke dalam tas. Tapi anaknya tidak paham. Oh, itu milikku ya. Maka, saya sarankan Bapak dan Ibu, ketika ada kegiatan keluar, misal ke rumah saudara, rekreasi keluarga, atau tugas nanti sudah bisa masuk sekolah kembali, biarkan sebagian besar anak-anak yang memasukkan ke dalam tas. Kebutuhan apa yang perlu, biarkan anak-anak yang mengambil, memasukkan ke dalam tas. Sehingga anak paham, oh ini memang milikku, ini bukan milikku, dan sebagainya. Ini. Oke. Lanjut saja. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah masuk dalam apa yang sudah kita awal-awal katakan bicara soal gadget. Sejauh ini, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ataukah ada sesuatu yang ingin di-sharingkan dan sebagainya, atau didiskusikan, silakan saja, bisa nyalakan atau di-unmute, lalu boleh bertanya atau apa saja. Kita lanjut ya. Bolehkah, boleh tidak sih anak itu main gadget? Bapak dan Ibu, ketika Dr. Agus mengundang saya untuk memberikan sesi seperti ini, tentu saya tidak membawa sebuah gagasan yang oh, tidak boleh main gadget. Oh, boleh main gadget. Tidak seperti itu. Saya tetap dalam posisi, biarkan anak-anak bersama dengan gadget, tetapi orang tua punya tugas. Apa tugasnya? Nanti kita akan bicarakan setelah ini. Oke? Nah, Ibu dan Bapak, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para orang tua yang sore hari ini belajar bersama, survei Google ini memang cukup lama, Desember 2014 sampai 2015, beberapa tahun yang lalu, bahwa orang Indonesia itu menghabiskan waktu kira-kira hampir 6 jam sehari menatap layar handphone. Ternyata setelah saya selidiki lagi, bukan hanya sekedar handphone, bisa televisi, bisa juga gadget laptop, netbook, atau apa dan sebagainya. Tapi paling tidak, sekitar 5,5 jam atau 6,5 jam, fokus terus melihat kepada gadget. Ini pun dialami oleh putra dan putri kita, Ibu dan Bapak. Sadar atau tidak sadar. Bahkan saya yakin Ibu dan Bapak yang ada di rumah sore hari ini mengatakan, kayaknya lebih deh Pak, lebih dari 5,5 jam, lebih dari 5 jam. Pak, apakah 5,5 jam itu terus-menerus apa potong-potong sih? Misal pagi 2 jam, siang 2 jam, atau sore 2 jam, dan sebagainya. Iya, baik, saya tidak akan fokus pada berapa banyaknya. Tetapi nanti kita akan lihat pada bagaimana orang tua, ibu dan bapak mendampingi putra-putri terkasih. Oke. 8 aspek perkembangan anak yang terpengaruh karena handphone. Coba bayangkan Bapak Ibu. 8 loh. Bukan main-main, bukan hanya 1 atau 2. Bukan berarti ini juga membuat sebuah statement bahwa tidak boleh pegang HP sama sekali. Karena ada 8 yang akan terganggu. Tentu ini bukan sesuatu yang bijak untuk mengambil sebuah kesimpulan seperti itu.
Apa saja yang terganggu? Yang pertama adalah perkembangan motorik, terutama motorik halus dan motorik kasar. Bagaimana caranya untuk mengimbangi perkembangan motorik anak yang baik? Contoh bagi anak-anak kecil, untuk anak SMP, untuk anak yang sudah dewasa, saya pikir itu tidak lagi. Contoh untuk anak kecil, TK dan sebagainya, ajari anak untuk memasang kancing baju. Itu bagaimana melatih motorik halusnya. Memasang kancing baju, memasukkan baju dari tangan kanan, tangan kiri, lalu celana juga dan sebagainya. Itu salah satu keterampilan. Lalu perkembangan fisik Bapak dan Ibu. Tumbuh kembang fisik itu juga bisa terganggu dengan kesibukan anak menggunakan handphone. Contoh, kalau Bapak dan Ibu memegang handphone, tentu akan ada proses kepala, leher, dan juga punggung untuk menunduk. Nah, ketika ini dilakukan terus-menerus, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Tentu akan terjadi, punya kecenderungan ada luka di dalam ini. Karena apa? Tundukan kepala itu sebenarnya kalau kita lihat hanya secara kasat mata, itu nggak masalah, tetapi ternyata itu berat. Itu mempengaruhi punggung ini, mempengaruhi punggung. Maka ajak latih anak-anak untuk punya keterampilan yang lain di luar rumah. Lalu perkembangan moral, ini bicara soal akhlak, etika, dan tata susila, Bapak dan Ibu. Ketika anak punya kecenderungan untuk bermain gadget, browsing kemana-mana, melalui media sosial yang kemarin ditelusuri, di sana tidak ada aturan, tidak ada semacam pencegahan yang ketat tentang aku membuka apa, dia membuka apa, dan sebagainya. Itu paparan-paparan tentang pornografi dan sebagainya. Itu sangat-sangat mudah sekali untuk bisa dilihat anak. Sekarang bullying itu bisa di mana-mana. Bullying itu tidak hanya sekedar bagaimana orang menyakiti orang, Ibu dan Bapak. Tetapi sekarang punya kecenderungan mengirimkan pesan-pesan atau hal-hal yang bisa dibuka selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Lalu kita bisa bicara soal yang terganggu adalah perkembangan sosial dan pergaulan. Banyak orang, banyak anak-anak yang tidak mengenal siapa yang lain. Karena apa? Fokus terus bicara soal media sosial. Lalu bahasa, tutur kata. Bapak dan Ibu, ada hal yang menarik sebenarnya, bicara soal bahasa. Ada anak-anak yang usia TK maupun kelas 1, punya kecenderungan bahasa Inggrisnya itu lebih bagus, lebih cepat paham dibanding dengan orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa. Karena ini salah satu faktor paparan dari apa yang mereka lihat. Sehingga ketika pengucapan menggunakan bahasa Indonesia agak sedikit susah. Butuh perjuangan untuk memahami sebuah perintah, pemahaman untuk memahami bahasa Indonesia, karena mereka sering terpapar dengan kegiatan-kegiatan media sosial yang ada di dalamnya. Lalu perkembangan identitas gender, identitas diri. Contoh kecilnya, aku adalah laki-laki atau aku adalah perempuan. Karena dalam media sosial tidak ada penjelasan seperti itu. Maka baik kalau orang tua mengarahkan contoh, ini bagaimana aturan yang perempuan menggunakan jilbab yang baik dan syar'i dan sebagainya. Itu ada tutorialnya seperti itu. Anak perlu didampingi dan perlu diarahkan. Bagaimana cara menghargai perempuan dan laki-laki. Aku adalah perempuan. Dia adalah laki-laki. Aku adalah laki-laki. Dia adalah perempuan. Bagaimana cara untuk saling menghargai satu sama lain. Perkembangan neurologi itu termasuk saraf, Bapak Ibu, dan juga perkembangan kognitif, bagaimana proses berpikir. Apakah seturut proses atau inginnya cepat selesai. Ada banyak kecenderungan sekarang ini ketika anak-anak belajar seperti ini, tiba-tiba sudah selesai mengerjakan. Ternyata yang dikerjakan tidak semua, hanya sebagian saja. Oke, lanjut. Dampak positifnya ada komunikasi yang jauh semakin dekat, kadangkala lupa bahwa hal yang dekat itu juga bisa semakin jauh. Lalu meningkatkan pengetahuan, media sosial itu menyediakan informasi. Anak-anak sekarang lebih luas informasinya. Ketika ngobrol dengan papa dan mamanya jauh antara kepemahaman anak dan juga orang tua. Maka tugas orang tua adalah mendampingi. Media sebagai sebuah hiburan. Bisa hiburan yang membuat gelak tawa dan sebagainya, atau bisa tiba-tiba nangis. Kenapa menangis? Ikut terharu biru dengan game yang dimainkan oleh si anak. Lalu teknologi, anak-anak sekarang itu mudah sekali menerima teknologi-teknologi baru. Tetapi apakah benar mereka hanya sekedar menerima dan juga mempraktikkan?
Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Nah, ini dampak negatifnya Ibu dan Bapak. Saya memilih itu hanya 4 saja. Ada banyak hal yang lain dampak-dampak negatifnya. Yang pertama adalah insomnia. Insomnia adalah susah untuk istirahat malam, susah untuk tidur Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena dalam pikiran anak itu hanya memori yang dia lihat dari gadget saja. Dari pagi sampai siang sampai sore gadget saja. Tentu sekarang orang tua tidak bisa melarang, tapi memberikan arahan dan pengertian. Kalau waktunya sudah sore, yuk keluar main di rumah dan sebagainya. Nanti ada di situ. Lalu berikutnya adalah anak itu punya kecenderungan untuk temperamental. Dapat mempengaruhi mental anak, suka marah, suka ngambek, suka ngelawan, atau sikap-sikap yang arogan dari apa yang dilihat oleh anak di media sosial. Bisa juga anak asik banget ketika megang HP dan tidak mau diganggu, lalu yang muncul kata-kata, "Ih mama, ih papa, ngapain sih? Ngeganggu." Lalu yang ketiga adalah kurang minat main di alam yang terbuka. Yang dulunya sebelum mengenal handphone bisa naik sepeda, mau sepeda, keliling jalan, keliling komplek dan sebagainya, keluar main, sekarang tidak. Karena apa? Gadget itu sudah menjadi barang yang asik. Gadget itu bisa menggantikan teman-teman yang ada di sekitar. Maka dari itu, orang tua menyarankan, saya sarankan untuk yuk diajak untuk bermain-main di luar ruangan. Anak bisa menjadi malas, duduk berlebihan berlama-lama, apalagi juga di obesitas, mengganggu pertumbuhan. Karena anak jarang bergerak. Ada makanan di situ, ada main HP, dan menjadi anak malas untuk bergerak. Ini dampak negatif Bapak Ibu. Jika nanti Bapak dan Ibu menginginkan materi seperti ini, nanti saya kirimkan. Lalu berikutnya adalah Bapak dan Ibu, ternyata juga media sosial itu membawa anak-anak pada proses hukum atau hal-hal yang kurang tepat ketika anak alami karena hanya terpapar oleh media sosial. Contoh kasus saya hanya memberikan 2 kasus saja. Yang pertama adalah karena akun media sosial harus berurusan dengan polisi. Ini usia 17 tahun ditahan menyampaikan ujaran kebencian. Seperti tadi dikatakan oleh Dr. Agus bahwa anak itu untuk membuat akun harus sesuai dengan usianya. Kalau tidak berarti dia menggunakan akun orang tua atau akun palsu. Menggunakan akun orang tuanya atau akun palsu. Sebagian besar ketika saya membaca buku-buku yang lain, menggunakan akun yang palsu. Maka itu Bapak dan Ibu perlu ada pendampingan orang tua. Suatu hari ada orang tua yang mengatakan begini, saya mau masuk di Instagram anak saya, kok saya tidak boleh? Di private. Salah satu hal yang penting Ibu dan Bapak, saya sarankan, ketika Bapak Ibu punya putra dan putri, punya akun Instagram, usahakan untuk masuk. Usahakan untuk mengerti apa isi Instagram itu, Twitter kah, Facebook kah, dan sebagainya. Yang anak-anak punya, orang tua harus masuk di situ. Karena apa? Sempatkan waktu untuk orang tua, Papa dan Mama, Bapak dan Ibu, untuk melihat. Bapak dan Ibu ada tulisan yang menarik bahwa jangan-jangan kalau orang selalu dikatakan kepo, ini pasti Bapak dan Ibu akan pernah merasakan, Papa Mama kepo banget sih mau ngeliat-ngeliat itu. Kalau orang sudah selalu dikatakan kepo, hati-hati orang menjadi tidak peduli lagi dengan orang. Tataran seperti ini, skup seperti ini bukan soal kepo atau tidak kepo. Karena orang tua juga harus peduli. Orang tua harus mengerti apa yang dilakukan anak dalam media sosial. Lalu berikutnya juga pada usia 23 tahun ini, karena juga sama. Menggunakan handphone atau gadget untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan. Kalau di Indonesia membuat akun itu memang ada usia batas-batas tertentu. Setiap negara beda-beda. Minimal paling rendah 14 tahun, Indonesia 17 tahun. Ada 14, ada 15, ada 17. Di berbagai negara berbeda-beda. Tapi kisaran hanya 3 usia itu. Nah, saran saya Ibu dan Bapak, kita sudah di sesi-sesi terakhir, maka dari itu Bapak setelah ini kita akan diskusi, ngobrol-ngobrol, ataupun sharing. Usia anak adalah usia bermain. Termasuk juga usia-usia anak-anak SMP. Ada kalanya masih harus ada kegiatan bermain. Maksudnya bermain adalah bergerak, berkegiatan.
Bukan hanya duduk, bukan hanya tiduran untuk menggunakan media sosial. Mengantisipasi agar anak tidak terpapar konten negatif dengan pendampingan dan memberi pengertian. Saran saya dan Bapak dan Ibu, menggunakan handphone gadget itu tidak salah. Boleh-boleh saja. Yang menjadi perhatian adalah apakah putra dan putri Bapak dan Ibu itu sering terpapar konten-konten negatif sehingga merubah kebiasaan baik menjadi kebiasaan buruk. Ini yang paling penting. Sekarang, zaman sekarang, apalagi sekarang sudah model online, pembelajaran lewat jarak jauh. Yang dulunya jangan main HP terus, jangan main laptop terus. Sekarang malah mengatakan apa? Coba tolong lihat HP-nya, siapa tahu ada informasi apa. Buka laptopnya, siapa tahu ada informasi apa. Berbeda. Dulu diminta untuk tidak boleh megang, sekarang malah disarankan untuk siapa tahu ada informasi dari sekolah. Maka orang tua yang bijak adalah tetap memberikan kesempatan anak untuk menggunakan gadget itu, tetapi orang tua mendampingi dan melihat dengan seksama. Apakah anakku terpapar konten-konten negatif dengan melihat, mengetahui, ngecek, dan sebagainya, sehingga anak tidak mudah atau tidak terganggu perkembangannya. Jika sudah taraf membahayakan, maka orang tua harus mengambil tindakan tegas untuk mengevaluasi apakah memang gadget itu perlu atau tidak. Contoh, ketika ada jadwal-jadwal tertentu, anak menggunakan gadget untuk belajar, oke. Tapi tidak untuk hal-hal yang lain, maka gadget ditahan. Maka perlu tindakan yang ekstrim, mengambil ataupun membuat waktu tertentu. Akan tetapi perlu adanya melihat dengan seksama, bukan keegoisan orang tua. Bahkan Pak dan Ibu, kalau kita bicara hal yang lain, bicara soal komunikasi, saya akan mengajak Bapak Ibu menggunakan komunikasi asertif. Apa itu asertif? Memanusiakan manusia, tidak menyakiti perasaan orang lain. Termasuk tidak menyakiti perasaan putra dan putri. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau tadi sudah bicara soal gadget, saya bicara soal motivasionalnya. Nah, sejauh ini, Bapak dan Ibu, adakah yang ingin mungkin sharing atau bertanya berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan di sini? Jika ada, silakan saya beri kesempatan. Waktu kita masih cukup banyak, ya paling beberapa menit ke depan. Sebelum saya bicara soal motivasional ke depan. Oke, jika memang masih ada, silakan. Ya, kalau memang belum, saya lanjutkan. Oke, boleh. Boleh. Memang. Dengan Ibu siapa? Mohon izin. Iya, saya dengan Ibu Devi, namanya Nurifa, Ibu Devi, kelas 6 SD. Ibu Devi. Assalamualaikum. Halo. Ibu Devi. Iya, yang saya mau tanyakan. Ya. Ya, Waalaikumsalam. Saya mau tanyakan gini, anak saya tuh akhir-akhir ini cenderung punya kebiasaan tuh kayak suka banget yang namanya main game gitu. Jadi kadang-kadang belajar online pun dia suka curi-curi. Kalau mamahnya kan nggak mungkin saya harus ngawasin terus kan. Paling sekali-sekali saya memang melihat gitu. Itu kayaknya jadi kecanduan gitu. Dan saya sampai gemes. Saya udah mulai dari cara halus, saya kasih pengertian, sampai saya bentak ya. Masih tetap saja gitu. Sampai saya juga akhirnya ngomong juga ke Miss-nya, Miss, anak saya nih main game dalam pembelajaran online. Nah, jadi kalau kayak curi-curi main game. Jadi udah kecanduan. Nah, gimana caranya agar anak saya nggak jadi kecanduan lagi, Mister? Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ibu Devi. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan oleh banyak orang tua bicara soal anak ini sudah kecanduan dengan game. Saya akan pelan-pelan menjelaskan, saya akan pelan-pelan mencoba mengajak Ibu Devi dan juga ibu-ibu yang lain. Begini Ibu, tidak memang bisa semata-mata langsung mengatakan jangan, lalu anak menuruti kata jangan, lalu tidak melakukan lagi. Itu seperti hal yang kok mudah banget seperti membuka telapak tangan. Iya, dan itu tidak bisa seperti itu. Yeah. Butuh proses Ibu Devi dan bertahanlah dalam proses yang baik. Sabar.
Kesabaran memang ada batasnya, tapi saya mengajak Ibu Devi untuk yuk sabar yang tidak terbatas. Yang tadi disebut gemes itu seperti apa? Jangan sampai, jangan sampai Ibu, gemes itu punya tendensi untuk menyakiti atau kekerasan baik verbal maupun kekerasan yang langsung dirasakan oleh anak. Ini saran saya jangan sampai ke situ. Karena apa? Semakin sulit atau butuh perjuangan yang semakin lama ketika Ibu Devi dan ibu-ibu yang lain itu gemesnya itu sudah langsung mungkin mencubit, lalu marah, bentak dan sebagainya. Karena apa? Anak akan menjadi dendam di berikutnya. Ini akan lebih tidak mudah lagi untuk bisa diajak untuk yuk main HP lagi. Nah, saran saya Ibu dan Ibu juga para orang tua butuh proses yang pertama, harus butuh proses. Tidak bisa semata-mata, misal Ibu Devi setelah sesi ini pulang, atau sesi ini lalu anaknya dipanggil, kamu jangan main HP ya, oke? Besok tidak main HP ya, oke siap. Lalu tidak lagi. Wah, kalau itu terjadi, selalu itu luar dilanggar, biasa. Mister. Nah, pasti akan selalu dilanggar. Mohon maaf. Nah sekarang saya sarankan anak, putra dan putri Ibu, atau Ibu Devi, untuk apa yang perlu dilakukan si kakak ini, tanggung jawab pertama sebagai seorang pelajar, belajarkah atau main game kah? Ibu Devi main game itu tidak salah loh. Main game itu tidak salah. Main game itu tidak sesuatu yang yang fatal. Main game itu boleh, ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya main game. Hanya masalahnya kan tadi kecanduan ya, kecanduan terus-menerus dilakukan, ya. Sehingga, berarti begini. Lebih banyaklah kamu belajar, fokuslah belajar, main gamenya nanti ada waktunya. Main gamenya ada waktunya. Saya tidak melarang untuk main game. Sudah. Dan itu harus dilakukan terus-menerus Ibu Devi yang baik. Tidak bisa Ibu Devi mengatakan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak bisa. Bahkan perubahan sikap itu minimal 3 bulan, Ibu. Minimal 3 bulan. Oh, 3 bulan. Lebih bagus lagi dalam proses itu, butuh proses bahkan ada yang 8 bulan. Nggak bisa langsung mengatakan, ini bicara soal kayak obat nih. Ada obat herbal, ada obat, herbal itu obat medis yang kimia. Herbal itu cukup lama prosesnya. Tetapi dampak efek sampingnya hampir 0 misalnya. Kalau kimia cepat, tapi punya dampak negatif yang cukup lumayan banyak, misal begitu. Ini sama. Ibu Devi, saya sarankan, yuk kita pakai obat herbal. Tekun, terus sabar, sampai pada proses anak memahami. Nah, harusnya saran saya, jangan henti-henti Ibu Devi untuk terus melakukan itu. Itu perjuangan kita sebagai orang tua. Itu perjuangan kita sebagai orang tua yang harus seperti itu. Saran saya. 1, yang kedua, yang gemesnya itu mohon tetap dikontrol, mohon tetap dijaga, jangan sampai mulut ini yang tadinya doa menjadi sesuatu yang negatif, atau mungkin kita melakukan kekerasan fisik. Itu saran saya. Coba untuk dilihat kembali. Semoga Ibu Devi tidak melakukan yang sampai seperti itu. Jadi gitu Ibu Devi, ya, bersabar ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Devi. Ya, terima kasih. Adakah Ibu dan Bapak yang lain sebelum saya lanjutkan? Ya, terima kasih. Yang lain untuk sharing sebelum saya bicara soal sesuatu yang sifatnya motivasional saja. Oke. Memang ini hal yang sering dialami ya, bicara soal gadget, kecanduan game, dan sebagainya, atau konten-konten yang lain. Saya sangat mengapresiasi Ibu dan Bapak yang mengetahui anak itu, apa yang dilakukan anak ketika bermain gadget, entah game, entah lihat YouTube, entah lihat Twitter, dan sebagainya, atau posting-posting apa. Saya sangat-sangat mengapresiasi Ibu dan Bapak yang yang rajin ya untuk melihat itu. Tapi ada kalanya, aduh Mas, saya itu pekerjaannya juga banyak dan sebagainya. Luangkan 1-2 menit, 5 menit, 10 menit lah untuk melihat itu. Baik, saya langsung masuk ke yang lain. Ini bicara soal motivasional, bicara soal bagaimana kita mengembangkan sama-sama putra dan putri kita.
Apa yang membuat sukses itu anak? Apa yang membuat anak sukses, Ibu dan Bapak? Ternyata bicara soal jenius itu hanya 1%, kata Einstein. Hanya 1%. 99% adalah kerja keras. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti akan menganggukkan kepala. Saya bisa seperti ini juga, pinter-pinter juga enggak. Tapi kerja keras yang luar biasa, harus makan nasi sama garam, harus keringatan, harus ini dan sebagainya. Sampai pada akhirnya sekarang, oh iya benar, ya iya. Tetapi Ibu dan Bapak, bagaimana cara mengkomunikasikan ini pada putra dan putri, nanti ada di bawahnya adalah anak tidak butuh kritik, anak tidak butuh saran, tetapi anak butuh contoh dan teladan. Jika memang Bapak dan Ibu mengakui, mengaminkan bahwa jenius itu hanya 1%, lalu kerja keras itu sesuatu yang 90%, tunjukkan lewat keseharian, lewat contoh dan teladan. Saya tidak mengatakan bahwa, nah, kamu nggak pintar, nggak apa-apa, yang penting kamu sukses, nggak bisa. Sukses itu ada bicara soal kerja keras, menjadi nomor, menjadi ranking, menjadi nilai yang baik, menjadi bisa mengerjakan tugas-tugas sekolah dan sebagainya. Itu bukan soal jeniusnya, tetapi kerja keras untuk belajar. Itu maksud saya. Setiap hari butuh waktu beberapa jam untuk belajar, membaca, belajar, dan membaca. Karena hidup itu hanya sekedar mengulang, sebenarnya sangat sederhana. Ada juga yang mengatakan bahwa seorang psikolog mengatakan bahwa kecerdasan sosial, penampilan, dan sebagainya itu ternyata yang menentukan adalah tekad saya. Saya dulu bukan seorang siapa-siapa. Ya, walaupun sekarang saja bukan siapa-siapa. Tetapi paling tidak dulu dan sekarang saya berbeda. Karena saya tidak punya modal IQ yang besar, yang tinggi bagi saya. Tetapi punya kerja keras dan juga tekad yang luar biasa. Lalu disertai dengan komunikasi. Karena komunikasi, bagaimana cara bicara berkomunikasi itu juga sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Tekad itu daya juang, kemampuan untuk melakukan tindakan supaya bergerak maju maksimal untuk tujuan tertentu. Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan ataupun akan men-sharingkan ini sesuatu yang menarik. Bapak Ibu ada yang sudah kenal, mungkin kenal sih tidak, saya juga tidak kenal, karena beliau hidup sudah lama. Paling tidak saya tahu, Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu. Ini adalah namanya William James Sidis, Bapak Ibu. Hidup di tahun 18-an ya, 1800-an. Meninggal 1944. Apa sih yang menarik dari William James Sidis ini? Apa sih yang menarik? Mari kita lihat sama-sama, Bapak dan Ibu. Anak ini itu punya kecerdasan IQ itu melebihi Einstein dan juga Habibie. Habibie itu di atas Einstein, Bapak dan Ibu, 200. Kalau Einstein itu sekitar 150. Ini IQ-nya 250 sampai 300. Itu luar biasa. Anak yang sangat cerdas. Sangat-sangat cerdas. Lalu, beliau itu adalah seorang keturunan Yahudi Rusia, berkewarganegaraan Amerika, putra dari Boris Sidis bapaknya, dan murid dari William, psikolog. Jadi orang tua dan psikolog ini, itu memang sengaja ingin membuat anak yang super cerdas. Bapak dan gurunya ini punya keinginan untuk membuat anak yang super cerdas. Betul lahirlah si William James Sidis ini. Apa yang terjadi Ibu dan Bapak? Punya keajaiban. Pada usia 4 bulan sudah bisa berbicara. Saya mau tanya Bapak Ibu, putri Bapak Ibu, apakah usia 4 bulan sudah bisa berbicara? Belum. Paling hanya nangis, kalau ngompol dan sebagainya. Karena memang itu alarmnya. 8 bulan sudah makan pakai sendok. Sendiri loh, bukan disuapin. Sendiri loh. Usia 8 bulan tuh sudah bisa makan pakai sendok. Usia 2 tahun bisa baca New York Times. Ya oke lah, kalau kita mungkin usia 2 tahun bisa membaca surat kabar Kompas kah, atau apa dan sebagainya. Lalu lulus SD 7 bulan. Hanya 7 bulan lulus SD. Lulus SMP itu hanya 6 minggu. Usia 8 tahun sudah menulis sebuah buku anatomi dan astronomi. Anatomi tubuh dan astronomi perbintangan. Pada usia 11 tahun sudah kuliah di Harvard. Bapak Ibu tahu, Presiden Amerika rata-rata kuliah di sana. Bahkan penemu Microsoft itu juga keluar dari situ. Termasuk juga Pak Menteri kita, Mas Menteri Pendidikan juga dari sana. Memberikan ceramah tentang jasad 4 dimensi di depan para profesor.
menguasai 200 jenis bahasa dan menguasai satu bahasa dalam satu hari. Satu bahasa dalam satu hari. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu menguasai bahasa Inggris dalam berapa tahun? Lalu beliau juga ahli matematika. Selanjutnya, akan tetapi Ibu dan Bapak, beliau itu meninggal pada usia 46 tahun karena stroke, terasing, tidak menikah, tidak punya pacar, asosial, gelar sarjana tidak selesai, meninggalkan keluarga dan kehidupan, kerja dengan gaji seadanya, hidup adalah hasil proyeksi sang ayah menjadi pribadi yang terluka. Maka hampir dari kita tidak mengenal William James Sidis karena tidak punya karya yang terpatri seperti Einstein dan sebagainya. Bahkan juga Pak Habibie. Ini yang terjadi. Akankah putra dan putri kita juga seperti ini? Tentu tidak. Bahwa IQ tidak menentukan segalanya, tetapi kerja keras, semangat, dan tekad itu sesuatu yang yuk kita sama-sama kembangkan dalam diri anak. Maka, ini Bapak dan Ibu, saya mau bicara kembali lagi kepada keluarga. Kadangkala yang membuat suasana menjadi tidak harmonis dalam keluarga ataupun orang tua dan juga anak hanya masalah persepsi. Melihat dari posisi mana cara pandang yang berbeda. Cara pandang antara orang tua dan anak kadangkala beda. Maka solusinya adalah menyelaraskan pendapat atau gagasan atau keinginan. Anak zaman sekarang tidak bisa dikatakan begini. Dulu zaman papa, dulu zaman mama, dulu beda zamannya ibu dan bapak. Nah, usia kapan ketika orang tua itu mulai bicara soal dulu? Diawali di usia 40-an. Kalau usia di bawah itu jarang orang tua atau anak muda yang bicara soal pengalaman dulu. Tapi kalau sudah mulai 40, 50, 60, selalu romantisme masa lalu itu sesuatu yang menyenangkan. Itu baik, asal bagaimana cara mengkomunikasikannya. Menyelaraskan persepsi antara putra dan putri kita dan juga diri kita. Lanjut kesimpulannya, Ibu dan Bapak, kita sudah di posisi ujung-ujung. Jadilah orang tua yang tidak kehilangan akal dalam mendidik anak. Kadangkala, apa sih Mas cara atau bukan cara? Bagaimana sih Mas indikasinya orang tua itu kehilangan akal untuk mendidik anak? Salah satunya adalah dengan marah. Sesuatu endingnya belum apa-apa sudah marah. Belum apa sudah marah. Itu berarti tandanya bahwa orang tua mendidik kurang akal. Maka jalan pintasnya adalah dengan marah. Dikiranya dengan marah semua bisa berubah. Belum tentu Ibu dan Bapak. Anak-anak lebih membutuhkan contoh daripada kritik. Anak-anak membutuhkan sesuatu yang kelihatan secara visual dibanding hanya secara audio saja. Pendampingan yang diperlukan daripada larangan. Kamu jangan itu, kamu jangan itu. Maka memang seperti Ibu Devi tadi katakan, Ibu Devi punya kesibukan yang luar biasa ketika meninggalkan anak yang belajar meleng. Awal pertama, dampingi. Jika ada waktu kosong, dampingi. Jika ada waktu tidak ada kegiatan lain, dampingi. Jika tidak ada kegiatan lain, beri kepercayaan. Nak, Mama percaya sama kamu. Kamu bisa menggunakan waktu sebaik mungkin. Kapan kamu belajar, kapan kamu main game. Tentu dengan tutur bahasa yang mengembangkan atau asertif. Terapkan komunikasi yang memanusiakan. Yang tadi sudah saya sampaikan di situ. Maka dari itu, Ibu dan Bapak, sore hari ini kita sudah di penghujung. Sudah selesai sesi saya menyampaikan materi. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu beberapa menit untuk mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya dan sebagainya. Silakan saja, mumpung masih ada kesempatan. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan, entah mencatat dan sebagainya. Monggo, jikalau nanti memang inginkan materi, saya akan kirimkan kepada Mr. Paris.
untuk bisa di-save. Nanti Bapak Ibu yang minta boleh-boleh saja. Begitu saya kembalikan lagi waktunya pada Mr. Paris untuk jikalau ada pertanyaan dan sebagainya. Baik, Pak. Silakan. Ya. Siap. Aku bisa top share screen-nya. Ya. Oke. Ya, baik. Oke, sebentar ya. Bapak Ibu masih ada waktu beberapa menit ke depan. Kami berikan 2 atau 3 penanya karena masih ada waktu untuk kita lebih paham lagi tentang materi yang sudah disampaikan oleh narasumber sore hari ini. Untuk itu, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Baik. Mister, itu di chat ada pertanyaan dari Ibu Natalina. Ya, boleh saya bacakan, Mister ya? Ya, boleh. Silakan, Pak. Terima kasih banyak Ibu Natalina. Selamat sore. Saya Momsen kelas 6 ingin bertanya, apakah ada batas waktu berapa lama waktu yang baik untuk anak main gadget? 2 jam atau beberapa jam supaya tidak menjadi kecanduan terus-menerus? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mem Natalia. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau boleh dikatakan ya, sekarang ini tidak ada ketentuan yang wajib antara 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bisa dibayangkan Ibu dan Bapak, ketika Bapak dan Ibu itu mengajak anak untuk belajar dan mengerjakan tugas, itu boleh dikatakan lebih dari 2 jam. Yang penting adalah bagaimana anak itu konsisten. Contoh, ketika belajar, fokuslah belajar, tapi ketika bermain gadget, silahkan bermain gadget, orang tua mendampingi. Orang tua mendampingi. Mas, saya tidak ada waktu untuk itu. Nah, ketika nanti pulang, sudah ketemu dengan putra dan putri, ditanya, Dek, Mas, Kak, tadi main gadget apa? Gamenya bagus nggak? Kata-kata yang bukannya sekedar tugas sudah selesaikan belum? Tadi ada PR nggak? Nilainya berapa? Oh, tetapi sesuatu yang coba tadi main gamenya asik nggak? Oh asik mah, oh gamenya lucu, gamenya apa dan sebagainya. Oh nanti tadi main game. Berapa lama tadi main gamenya? Ya, nah itu akan dikulik. Maka secara timing waktu menurut saya, karena ada banyak literasi juga mengatakan ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Betapa tidak mudahnya untuk mengatakan pada anak, cukup 2 jam lalu diambil HP-nya. Tetapi bagaimana orang tua bisa mengalihkan, jikalau sudah 2 jam atau 3 jam, sudah terlalu lama, orang tua mengalihkan perhatian yang dari gadget ini kepada hal yang lain. Yuk main yuk Mas, main yuk Dek di luar, main sepedaan, yuk main apa. Ini loh peran orang tua di situ. Mampu mengalihkan perhatian anak yang tadinya pada gadget ini kepada hal yang lain. Kecanduan itu kan melakukan terus-menerus tanpa ada pengalihan. Yang menarik saat itu adalah gadget, tidak ada yang lain. Itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk Ibu Natali, mohon izin, saya tidak bisa mengatakan 2 jam atau 3 jam, karena semuanya relatif. Semua relatif, semua disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Akan tetapi bagaimana Ibu Natali dan juga Ibu Bapak semua itu mampu mengalihkan perhatian anak yang tadinya fokus pada gadget kembali kepada bukan hal yang lain. Maka sungguh sangat tidak mudah dan penuh dengan tantangan untuk orang tua zaman sekarang. Kadang-kala harus berbusa untuk main sama anak-anak, harus mengajak jalan-jalan di depan komplek dan sebagainya. Itu tantangannya itu. Terima kasih banyak Bu Natali. Mohon izin kalau memang kurang puas nanti bisa koresponden di lewat WA atau dan sebagainya. Terima kasih. Mister, kembalikan Mister. Ya. Masih ada waktu kurang lebih 7-8 menit lagi. Bapak Ibu masih ada yang... Baik. Ya, itulah tantangannya menjadi orang tua zaman sekarang ya. Tidak susah juga, tidak repot juga, tapi butuh tantangan yang luar biasa. Saya sangat yakin. Dan ini menarik,
ada sesi-sesi seperti ini untuk kembali mengulang atau merecharge lagi. Maka ada beberapa sesi sebelum pandemi, kami bersama dengan tim itu mengadakan sesi camping bersama keluarga. Jadi keluarga diajak camping untuk 1 malam, kita ke tempat yang boleh dikatakan aman, di luar rumah kita camping dengan berbagai banyak kegiatan di situ. Dan itu peminatnya, alhamdulillah puji Tuhan luar biasa banyak. Sampai pada pandemi Maret, itu kami tidak bisa melakukan kegiatan lagi. Dan semoga ke depan ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat keluarga menjadi lebih luar biasa lagi. Semoga pandemi segera selesai, doa kita bersama-sama. Itu seperti itu. Jadi ada semacam camping keluarga, anak, bapak, dan ibu, kegiatan bersama, misal cooking adventure, masak bersama, sangat menyenangkan, Ibu. Begitu. Ya, baik Pak Teguh, saya kalau tidak ada orang tua yang bertanya, saya ingin bertanya Pak. Ya. Mewakili. Ya, silakan Mister. Ya. Yang mau saya tanyakan, baik tidak kalau dalam satu keluarga itu memang ada waktu-waktu tertentu kita semua meletakkan handphone. Good. Supaya saya suka dengan ya. Ketika kita memberikan supaya sedikit tegas kepada anak, bukan galak ya, tapi memang handphone terkumpul di satu tempat. Ya. Lantas ketika Bapak Ibu menyarankan anak, tapi Bapak atau Ibu malah sibuk dengan gadgetnya. Bolehkah seperti itu? Terima kasih, Mister. Thank you. Pertanyaan bagus. Sangat boleh. Sekarang pertanyaannya adalah, kapan waktunya? Nah, ini kan, tentu pertanyaannya adalah, kapan waktunya sih, Mas, untuk meletakkan itu, Mister, dan sebagainya. Yang pertama saya sarankan ketika makan. Makan bersama. Usahakan makan bersama. Tapi nggak bisa, waktu jamnya kan berbeda untuk makan. Pagi, siang, malam. Pilih mana yang bisa. Paksa paling tidak untuk kebaikan, paksa diri. Duduk bersama, letakkan handphone. Kecenderungan zaman dulu itu, kecenderungan dalam dulu Bapak saya makan di sini, Ibu makan di sana, saya makan di dapur, ini di depan pintu, di sofa, di mana. Waduh, ya itu makan bersama kan Mas Ibu? Bukan itu maksudnya makan bersama yang seperti itu. Nah nanti malam Bapak Ibu makan di rumah, saya juga makan di sini, itu kan makan bersama. Bukan itu maksudnya. Duduk bersama dalam satu meja, atau mungkin bisa, Mas Ibu dilarang nggak sih makan di meja tamu? Karena aku nggak punya meja makan. Saya tidak sedikit pun melarang Ibu dan Bapak untuk makan di mana loh ya. Di ruang tamu jika memang kalau belum ada ruang makan, nggak masalah. Atau mungkin lesehan gelar tikar, sekali-kali dicoba. Itu boleh banget, letakkan HP, di situ nanti akan mengalir komunikasi, share. Sekali-kali coba deh. Dalam satu minggu sekali deh. Udah kalau emang tidak bisa. Hari kapan? Ya bisanya hari Sabtu atau Minggu. Tapi kan saya juga sering makan bersama di mall. Saya sering melihat makan bersama di mall, satu pegang HP, satu pegang HP, satu pegang HP. Kecuali Bapak dan Ibu makan di mall atau di KFC, ini saya nggak promosi loh ya, tidak ada endorse nih loh saya ya. Misal di KFC, letakkan HP-nya, ya. Kalau emang tidak ada ruang makan, letakkan HP-nya, makan. KFC menikmati santapan demi santapan. Ini tantangan dari saya loh. Yuk, bisa nggak? Kok Mas Teguh bisa makan? Ya saya melakukan itu. Dengan berbagai macam kesibukan, istri, anak, dan sebagainya yang sama-sama berkecimpung dalam dunia pendidikan. Saya coba itu. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, dan sebagainya. 1 itu makan. Ya kan? Kapan lagi? Rekreasi bersama. Kapan waktunya rekreasi bersama? Monggo silahkan pilih Ibu dan Bapak. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Contoh, kayak dulu waktu saya masih di asrama, hari Rabu malam nonton layar emas RCTI. Letakkan HP-nya. Yuk kita main game. Congklak, ular tangga, main plastisin, main apa. 1 sehari usahakan. Mosok sih nggak bisa.
Ya kan? Masa sih nggak bisa? Ibu Siska ya pasti bisa ya Ibu Siska, walaupun mungkin kesibukan Ibu Siska ngajar, atau Ibu Yanti, atau Mama Kaila, dan sebagainya. Coba kesempatan itu pakai. Rekreasi bersama. Letakkan HP bagus. Berapa jam secukupnya. Kadang-kadang malah lupa waktu loh ya. Karena saking asiknya kadang lupa waktu. Ya, pas makan. Ya kan? Mama Marifah senyum-senyum sepertinya, oh iya juga ya. Makan, lalu waktu bersama, rekreasi bersama. Lalu mungkin pada saat naik mobil mau ke tempat-tempat tertentu, jangan juga naik mobil, suami nyetir, main HP sendiri, anak main HP sendiri. Letakkan, pusing, mengganggu penglihatan juga. Ngobrol bersama, letakkan. Ada momentum-momentum. Lah sekarang saya persilahkan Ibu dan Bapak untuk mencari momentum-momentum itu. Mencari peristiwa-peristiwa mana yang sekiranya cocok untuk saya mau meletakkan HP bersama-sama. Gitu. Terima kasih banyak untuk Mr. Paris, pertanyaannya luar biasa. Ya, gitu. Oke. Ada yang lain lagi? Masih ada. Kita sudah mau berakhir. Dan saya lihat bahwa memang hampir sebagian besar adalah ibu, tapi kita tidak perlu mengganti peran ibu terhadap anak dalam penggunaan gadget. Karena memang almost ya hampir semua, hanya beberapa saja Bapak yang ini. Dan sekali lagi, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sore hari ini, semoga dapat mencerahkan pengertian kita tentang peran kita terhadap anak dalam penggunaan gadget. Tapi ternyata kita tidak bisa melarang. Satu, tidak bisa bersifat keras atau membentak. Tapi diperlukan pendampingan, pengawasan, sampai kita juga harus ada menegaskan kepada anak bahwa, nah, ada saat bermain, ada saat belajar. Dan juga seperti mana ada waktu-waktu tertentu memang bermain bersama, makan bersama, dan tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu bersama dengan putra-putri kita untuk sedikitnya mereka tidak edik dengan handphone dunia gadget ini. Mr. Paris? Ya, baik Bapak, ada yang mau disampaikan? Sebelum saya tutup, kalau di awal saya awali dengan pantun, saya penutup pun dengan pantun. Itu biar cocok, biar lengkap. 2 pantun. Yang pertama, buah nangka dimakan ikan, buah selasih jatuh di belanga. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang pertama. Cakep. Terima kasih Ibu Mama Kaila. Yang kedua, buah nangka, buah durian, buah pepaya, buah mangga. Itu nama-nama buah kayaknya ya. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Kapan-kapan kita bisa jumpa lagi. Terima kasih banyak, Mr. Teguh. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Terima kasih, Pak Teguh. Memang ternyata Pak Teguh penggemar buah ya, dari pantunnya kelihatan. Baik. Iya, sekarang. Bapak Ibu, demikian rangkaian acara kita sore hari ini. Lain kali kita bisa lanjutkan dalam tema-tema yang lain untuk webinar parenting bersama Regina Celly Junior High School. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung dalam webinar ini. Kami mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini. Tetapi apa yang sudah kita lakukan kebersamaan sore hari ini, bila kiranya berdampak kepada putra-putri kita, kepada Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Teguh. Semoga kebersamaan kita tidak sampai di sini saja. Di lain waktu kita masih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sukses. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Sukses selalu.